Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi kali ini gue mau bahas kamera yang gue udah punya dari tahun 2010-an, yaitu kamera Canon 550D. Ini dia kameranya. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Oke, ini adalah kamera Canon 550D ya, yang diperuntukkan untuk pemula. Kamera ini dirilis tahun 2010-an. Dulu kamera ini dibanderol dengan harga 8 jutaan body only, kondisinya masih baru. Dan sekarang kalian bisa dapetin kamera ini dengan harga yang murah banget, yaitu 2 jutaan, tergantung kondisi juga. Nah, kira-kira masih worth it nggak nih kamera Canon 550D ini dengan harga 2 jutaan di pertengahan tahun 2022 ini? Oke, mari kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang pertama gue bakal bahas kelebihannya dulu. Nomor 1, body yang ringan dan kuat. Nah, kamera Canon 550D ini menurut gue beratnya cukup ringan ya. Karena terbuat dari plastik. Dan gue juga nggak tahu ini bahan plastiknya plastik apa. Yang jelas kamera ini cukup kuat. Bayangin aja gue udah pakai kamera ini dari tahun 2010-an. Masih kokoh dan nggak ada yang sompel. Ya terakhir gue ganti karet gripnya aja sih. Dan karet buat nutupin colokan HDMI-nya. Oke, yang kedua, kualitas gambar yang cukup baik. Nah, ngomong-ngomong soal kualitas gambar nih, nggak afdol ya kalau nggak ngomongin sensornya. Nah, kamera ini dilengkapi dengan sensor CMOS Digig 4 beresolusi 18 megapiksel. Menurut gua kualitas gambar yang dihasilkan udah cukup baik sih, walaupun kalau dibandingin dengan kamera yang keluar baru-baru ini, kamera Canon 550D ini cukup banyak noise-nya kalau misalnya dipakai ISO 400 ke atas ya. Di ISO 400 pun udah keluar sedikit noise. Ya wajar sih menurut gue ini kamera lawas. Tapi menurut gue dengan harga 2 jutaan di zaman sekarang ya udah sangat cukup sih buat kalian yang mungkin aja baru mau mulai belajar fotografi. Nah, yang ketiga, kualitas video dengan resolusi Full HD 30 fps. Nah, untuk fitur video ini kalian bisa milih antara 24 fps atau 30 fps dalam resolusi Full HD-nya. Kalian juga bisa membuat video slow motion 60 fps di resolusi HD 720p. Nah, menurut gue fitur videonya udah sangat cukup ya untuk kebutuhan konten YouTube. Nah, yang keempat nih bisa mode live view. Nah, menurut gue mode live view ini sangat ngebantu banget ya kalau kalian lagi motret dengan lensa manual. Dan fitur ini sering banget gue andelin. Karena gue bisa cek untuk fokusnya dengan cara di zoom saat sedang pakai mode live view ini. Oke, yang kelima bisa pilih banyak lensa. Nah, untuk poin yang kelima ini gue rasa setiap kamera punya jajaran lensa yang banyak ya. Tapi khusus Canon ini yang gue tahu ada ratusan lensa. Dan menurut shuttermuse.com, Canon telah memproduksi 211 jenis lensa IF atau IFS yang berbeda dan menjualnya sebanyak 140 juta kali dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2019. Nah, kalian juga bisa membeli lensa third party-nya juga ya yang harganya cukup terjangkau seperti lensa fix Yongnuo atau kalian juga bisa pakai lensa manual dari Nikkor seperti yang punya gua ini. Ini adalah lensa Nikkor yang gua punya sebelum pindah ke Canon. Nah, untuk memakai lensa Nikkor kalian juga butuh adapter lagi. Hasilnya menurut gua sangat cakep banget ya. Body Canon ini dipaduin dengan lensa Nikkor. Nah, sekarang kita ngomongin bagian apa aja yang gua nggak suka dari kamera ini. Oke, langsung aja yang pertama, kamera ini nggak punya fokus tracking. Nah, gua rasa ini adalah kekurangan yang gua bisa maklumin juga sih sebenarnya. Karena ya kamera ini kan kamera lawas ya, dan harganya pun yang ditawarkan udah cukup murah, yaitu 2 jutaan aja. Oke, yang kedua nggak punya layar variangle. Nah, layar variangle ini di zaman sekarang menurut gue ya hal yang bisa ngebantu banget ya buat bikin video atau apalagi lagi ngevlog gitu. Tapi ya kembali lagi ya, ini kan kamera lawas gitu kan. Kamera yang sekarang tuh dijual dengan harga 2 jutaan ya. Oke, yang terakhir, continue shooting yang lambat yaitu sebanyak 3,7 fps. Tapi ya gue maklumin juga sih, karena ini kan kamera lawas gitu kan. Dan kamera ini pun diperuntukkan untuk entry level, bukan khusus profesional. Jadi kesimpulannya kamera ini cocok untuk siapa? Ya jelas ya, menurut gue kamera ini cocok banget buat kalian nih yang mau belajar fotografi, atau baru banget gitu pengen belajar fotografi.
Ya, atau yang Pro juga bisa sih jadi second kamera gitu kan ya, yang pakai Canon. Oke, mungkin itu aja sih kekurangan dan kelebihan dari kamera ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.